Hey Sobat Sarana, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah panjang dan menarik mengenai Raja-Raja Jawa. Dari Kerajaan Mataram kuno hingga Kesultanan Yogyakarta, para raja ini telah membentuk identitas dan warisan kebudayaan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Yuk, kita mulai perjalanannya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman-temanmu semua agar menambah wawasan dari sarana sejarah, sarana belajar sejarahmu. Pembahasan pertama yaitu tentang Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Raja-Raja Jawa dimulai pada abad ke-8 dengan berdirinya Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, dua dinasti yang silih berganti menguasai Mataram. Salah satu raja yang paling terkenal adalah Rakai Pikatan yang memerintah sekitar abad ke-9. Di bawah kepemimpinannya, agama Hindu berkembang pesat. Peninggalan terbesar dari era ini adalah Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Selain Hindu, agama Buddha juga berkembang pada masa dinasti Shailendra. Mereka adalah pendiri Candi Borobudur, yang hingga kini menjadi salah satu ikon kebudayaan dan spiritual dunia. Pembahasan kedua yaitu tentang Kerajaan Majapahit. Melompat ke abad ke-13, kita masuk ke era Kerajaan Majapahit, yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Majapahit menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh patihnya yang legendaris, Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, bertekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Indonesia modern, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Majapahit juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan yang menghubungkan Jawa dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina dan India. Namun, setelah kematian Hayam Wuruk, Majapahit mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan internal dan serangan dari luar. Pembahasan ketiga yaitu tentang Kerajaan Mataram Islam. Setelah keruntuhan Majapahit, di abad ke-16, berdirilah Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Kerajaan ini berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Jawa di bawah kekuasaannya. Raja yang paling terkenal dari Mataram Islam adalah Sultan Agung. Beliau berkuasa pada awal abad ke-17 dan dikenang karena berhasil memperluas wilayah kerajaan serta melancarkan serangan besar ke Batavia yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Meskipun serangannya tidak berhasil, Sultan Agung tetap dipandang sebagai pahlawan besar dalam sejarah Jawa. Selain sebagai seorang pemimpin militer, Sultan Agung juga memadukan tradisi Hindu Jawa dan Islam dalam budaya kerajaannya yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Jawa, termasuk arsitektur, seni, dan sistem pemerintahan. Pembahasan keempat yaitu tentang Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Setelah Mataram Islam mengalami perpecahan, dua kesultanan besar muncul, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ini terjadi pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, di mana Mataram Islam dibagi menjadi dua wilayah. Di Yogyakarta, Sultan yang paling dikenal adalah Hamengkubuwono IX, yang juga berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau mendukung penuh perjuangan kemerdekaan dan berkontribusi pada pembentukan negara Indonesia modern. Sementara itu, di Surakarta, para Raja Pakubuwono juga memainkan peran penting dalam menjaga kebudayaan Jawa. Hingga kini, kedua kerajaan ini tetap menjadi pusat kebudayaan Jawa, meskipun kekuasaannya hanya simbolis. Itulah perjalanan sejarah singkat tentang Raja-Raja di Tanah Jawa, dari Mataram kuno hingga Kesultanan Yogyakarta. Para raja ini tidak hanya mencatat sejarah lewat perangan politik, tetapi juga lewat seni, budaya, dan nilai-nilai yang terus diwariskan hingga sekarang. Warisan mereka masih kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangunan candi yang megah hingga tradisi-tradisi yang masih dijalankan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di Sarana Sejarah, sarana belajar sejarahmu.